seru. Kayak agak aneh aja sih mungkin ya kalau di TV ya, kayak anak kecil nih duet. Masuk TV? Iya, masuk Stasiun TV. TV apa tapi? Fokus Bu yang Iya, SMA itu kan. bener itu. Mau dong nyanyiin dikit aja rapnya. Aduh, ini sedih banget lagi. Tak perlu dekati aku bila kau tak mau tahu perasaanku. Aku bukanlah tempat yang tercipta untuk manusia yang hanya bisa berkata manis lalu menghilang begitu saja. Aduh, enak banget lagi. Itu katakan. Padahal baru rap ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Daluang. Di sini kita akan membahas soal art, musik, sastra, dan segala sesuatu yang berkaitan soal industri kreatif dan proses di dalamnya. Hari ini akan sangat spesial banget karena ini akan jadi episode perdana kita di podcast Daluang. Dan kita akan kedatangan guest star yang spesial dan dia kayaknya sangat familiar buat teman-teman Daluang tentunya karena dia adalah salah satu orang yang pernah jadi salah satu salah satu orang di balik layar suksesnya pementasan teater Adi Saroh kemarin di Cak Durasim. Kira-kira siapa ya? Penasaran gak sih? Please welcome Danya Nisa. Halo, Give applause please. Oke. Apa kabar Danya? Alhamdulillah baik Nabila. Kamu gimana hari ini? Baik juga. Ini khusus puasa gak sih kontennya? Enggak lah. Enggak ya? Enggak, buat semua bisa nonton podcast ini sih. Oke, Nya. Songwriter, Singer. Dan sekarang lagi sibuk ngapa? Kalau sekarang sih lagi aktifnya ini sih ngajar aja sih. Ngajar. Sebagai Ngajar vocal musik coach juga. gitu. Oh, vocal coach. Jadi songwriter, singer, vocal coach juga. Banyak nih, double-double caranya. Iya juga ya. Kamu dari kapan sih kenal musik dan gimana caranya kamu bisa suka sama musik? Kalau aku sendiri suka di musik ya. Kalau aku kebetulan emang nyanyi tuh dari kecil. Yang awalnya itu sebenarnya nggak langsung nyanyi yang kayak pentas gitu, enggak. Jadi emang sama mama ini dan sama papa dikenalin musik karena memang mama sama papa ini ya penikmat musik gitu. Oh, penikmat musik. Penikmat musik dengan berbagai genre. Jadi genre semua itu papa sama mama itu familiar gitu. Nggak cuman yang modern dari luar, tradisional pun juga. Salah satunya keroncong. Wih, gitu. keroncong. Kamu bisa keroncong juga tadi? Bisa keroncong. Suka gitu. juga? Suka. Kalau keroncong itu malah fun fact-nya adalah aku sempet ikut ajang dulu waktu aku SD, kelas 4 SD itu. Ajang di salah satu TV swasta ya. Jadi dulu sempet ada ajang yang memang dikhususkan untuk penyanyi, tapi nggak cuma solo. Jadi ada, malah nggak boleh solo setahu aku. Minimal itu duet gitu. Jadi emang berupa grup lah intinya. Duet, ada yang trio, ada yang kuartet, ada yang vokal grup, ada yang sampai choir gitu. Nah, aku kebetulan duet dan paling kecil sendiri juga di situ dan bawain keroncong. Wih, seru banget. Gitu. Lucu Jadi gak sih? Iya, aneh kan? Waktu itu kelas 4 kayaknya. di kelas 4 SD lucu banget nih. Iya, audisinya tuh kelas 3 nggak salah. Oke. Terus masuknya tuh pas aku semester 1 kelas 4 kalau nggak salah, seingat aku. Ya gitu seru. Kayak agak aneh aja sih mungkin ya kalau di TV ya, kayak anak kecil nih duet. Masuk TV? Iya, masuk Stasiun TV. TV apa tapi? Trans TV. Oh, boleh ya nih. Boleh. Kan Masuk Trans makanya tadi kan TV, oke. agak-agak aku sensor gitu kayak TV swasta nasional gitu kan ya. Keren Trans TV. banget. Tapi orang tua atau keluarga ini sebatas pendengar suka atau kamu nih menerjuni musik ini karena ada background atau backstory dari keluarga? Kalau sebagai musisinya, mama sama papa bukan, jadi cuman penikmat aja. Dan kalau untuk mama memang lumayan paham ini sih teknik-teknik itu, tapi bukan yang teori banget gitu loh. Jadi kayak cuman tahu cara nyanyiinnya gitu loh, cara prakteknya aja gitu. Tapi kayak dari teori itu enggak seberapa. Tapi kalau dari pegiat seninya itu almarhumah Mbah Uti yang dari mama itu dulu penyanyi keroncong memang. Kayaknya nurun sih ya kayaknya. Ya mungkin ya. Cuman kalau anak-anaknya Mbah Uti sama Mbah Kakung itu
banyaknya tuh bukan terjunnya di musik. Jadi kalau yang perempuan-perempuan tuh nari, memang aktif nari, tari tradisional. Tapi kamu bisa nari? Dulu bisa, tapi sekarang tidak bisa. Lebih ke musik berarti. Iya, ya? memang lebih ke musik. Aku terakhir nari, aku jadi inget-inget deh Nabila. Kapan ya aku terakhir nari ya? Kayaknya SD deh. SD kelas juga? 2 deh. Iya, kayaknya itu dia terakhir dan pertama dan terakhirnya aku nari. Iya sih. Itu sih. Jadi sekarang memang fokus nyanyi dan menggelutin nulis sih, lebih ke sekarang nulis. nulis berarti nulis lirik lagu gitu ya, nulis lagu. Nulis lirik lagu, dan karena aku memang ngajar juga di sekolah, ngajar musikal drama, jadi akhirnya aku tipis-tipis nulis skrip juga. Karena awalnya itu memang aku sebenarnya tuh pingin sekolah film malah dulu tuh. Oh, sekolah film. Karena aku dulu tuh sempat ngulik editing film gitu loh, jadi kayak agak melenceng ya ini ya. Gitu. Tapi masih seputar di industri kreatif masih, ya? Bener. Jadi apa ya, ngulik-nguliknya tuh nggak jauh-jauh dari situlah. Terus karena aku penggemar film juga dan aku kayak suka ngulik kayak CGI gitulah, terus kayak aku penasaran gitu loh. Tapi kan tahap ngulikku kan nggak sampai ngulik CGI ya, jadi kayak cuman editor aja, jadi aku cuman ngulik softwarenya aja lah, caranya gimana. Seru banget Gitu. Tapi by the way, balik lagi ke topik tadi ya, orang tua tapi tahu kamu sejauh ini menekuni bidang musik? Tahu dan alhamdulillah support gitu. Wow, berarti keluarga semua support ya soal Alhamdulillah musiknya. support. Karena memang dari kecil itu tadi. Jadi awalnya aku kan didengerin lagu-lagunya. Didengerin lagu-lagu kayak lagu-lagu Sherina, Tasya gitu. Terus lagu-lagu Disney juga. Oh, lagu Disney. dari film Disney. Suka-suka gitu banget, kan. lucu-lucu. Nah, kalau lagu-lagu film Disney kan emang dia kan apa ya? Kayak ala-ala Adaptasi juga sih. adaptasi dari musical Broadway sebenarnya kan awalnya kan. Karena memang filmnya sendiri kan musical kan. Musical kayak gitu. Musical kan jenisnya, genrenya kan. Nah, dari musik-musik di sini ini akhirnya aku belajar juga kayak ada yang ballad, lagu-lagu ballad yang musical yang Broadway gitu-gitu. Terus juga banyak Broadway ini kan banyak yang agak jazz ya dia. Agak yang jazz, terus kayak ada swing, ada yang salsa gitu-gitu. Jadi kayak genre-genrenya itu akhirnya aku kenal itu pertamanya dari film, terus akhirnya juga mama sama papa dengerin beberapa musisi juga yang emang berbagai genre juga, ada yang pop rock dan lain sebagainya. Nah terus di TK itu ya biasalah, kalau di TK kan kadang ngadain lomba gitu-gitu kan. Akhirnya mama ini sempet lah ngikutin ada lomba kayak jingle brand gitu yang diadakan di sekolah, terus iseng lah ikut gitu. Terus sama mama bener-bener digembleng tuh. Terus kayak, karena waktu kecil itu udah kelihatan kayak aku nyanyi tuh nggak fales, terus kayak diarahin tuh gampang gitu loh. Jadi kayak ngerti apa ya? Ada nadanya. Ngerti nada, terus kayak cara keluarin suara tuh udah bener gitu. Jadi akhirnya kayak ngarahinnya lebih mudah lah. Terus diikutin lomba, ternyata alhamdulillahnya menang. Jadi kayak mama kayak berarti memang kayaknya bisa nih diarahin ke musik, terutama ke nyanyi gitu. Akhirnya mama cari sekolah SD-nya adalah cari sekolah yang emang support di non akademiknya. Dan kebetulan ada, mungkin kalau di Surabaya tahu ini ya, SD Muhammadiyah 4 Pucang. Nah, itu kan termasuk salah support satu ekstrakurikuler ya? Support apa ya, non akademik yang banget kan. Dan salah satu ekskul non akademik yang bagus adalah ekskul band. Akhirnya aku ikut band tuh, emang jadi dari kelas 1 tuh emang aku udah ngeband. Iya, gitu. Berarti dari TK udah di-treat untuk bisa menekuni di musik. Dan emang kamu suka juga gitu. Berarti dibalik yang sekarang sedang kamu tekuni ada support mama yang luar biasa ya. Iya, alhamdulillah. Tapi sebenarnya waktu kelas 1, kelas 2 itu mama tuh sempet kayak masih ngulik lagi. Jadi kayak aku ini emang beneran di musik atau enggak, atau mungkin di bidang seni yang lainnya gitu. Jadi tetap diikutin les-les yang lainnya, sempat diikutin balet. Balet. Terus sempat diikutin dance juga. Jadi ada satu sanggar yang emang dia itu ada dance-nya, ada public speaking-nya, kayak MC presenter gitu. Terus ada modelingnya juga. Tapi ternyata dari sekian banyak yang aku coba itu memang yang aku suka dan aku enjoy itu ya memang di vokal itu gitu. Musik berarti ya. Tapi kamu punya nggak sih alasan dari awal, kamu dari TK nih ya, TK, SD kamu udah bener-bener menekuni musik, dari support dari mama kamu juga. Tapi kamu punya alasan sendiri nggak kenapa kamu tuh kok bener-bener suka sama musik itu sendiri dan menekuni sampai sejauh ini loh misalnya? Kalau untuk keputusan pada akhirnya
udahlah sekalian nyemplung aja gitu adalah pertama aku ngerasa apa ya, di musik itu kayak tempat aku bermain aja ya. Tempat aku bermain dan di panggung itu ya tempat aku main gitu. Tempat aku main, tempat aku explore, tempat aku cerita juga. Terus karena dari kecil juga aku udah suka nulis. Jadi awal-awalnya tuh biasa kalau anak kecil kan dulu suka nulis ini ya, diary gitu-gitu ya. Kalau apa-apa ditulis gitu. Tahu ini nggak sih Nabila? Kayaknya kamu harusnya masih zamanin. Apa ini? Buku KKPK itu loh. Novel kecil-kecil KKPK. punya karya. Bener, kecil-kecil punya karya. Itu cerpennya banyak banget. Banyak kan, dan itu kan ada yang kumpulan cerpen, ada juga yang emang novel kan. Kamu baca juga ya? Aku baca. Aku juga baca. Iya kan? Nah, itu tuh aku tuh sempet pingin apa ya? Pingin rilis buku gitu loh. Jadi aku sempet, iya karena aku emang dari dulu juga suka nulis cerpen gitu loh. Soalnya nulis cerpen. Kalau cerpen kan cuman pendek udah ya kelar ya. Cuman waktu aku baca KKPK ini aku penasaran caranya gimana ya bikin cerita yang segini panjang, tapi endingnya tuh nggak bingung gitu loh. Endingnya tuh tetap solutif. Nah akhirnya aku apa ya? Karena mungkin dulu tuh belum ada sekolah atau kayak les-lesan yang emang nulis gitu nulis ya. Gitu. Akhirnya aku ya udah rajin baca aja. Jadi kayak setelah aku baca beberapa novel, beberapa buku, akhirnya kebiasaan tuh kayak nulis dengan runtutan diksi yang sesuai penulisan itu kan. Karena kan dari baca kan kita jadi kayak kebiasaan dari kan ya. suka baca sampai akhirnya sekarang menekuni nulis sendiri. Nulis lirik lagu akhirnya. Jadi emang awalnya gitu. Enjoy it. Everything di music itu ya. Bener-bener gak ada pressure kayak pengen terkenal gitu. Enggak ya berarti ya? Kalau pengen terkenal tuh lebih tepatnya gini sih, bukan pengen terkenal yang kayak pingin, wah aku pengen viral, pengen gini. Karena kan sebenarnya nggak salah juga ya pingin viral. Cuman aku sih lebih pingin adalah karyaku dikenal sama orang, jadi orang bisa tahu sama kisah yang aku ceritakan di karya-karya aku. That's point ya, bener banget. Karena kan sekarang kan aku juga fokusnya sama project solo aku kan. Nah di lagu-lagu yang sudah dirilis Danya Nisa ini, semuanya alhamdulillah memang aku tulis sendiri gitu, dan ada beberapa yang memang udah draft dari SMA. Wow, ini sih yang menarik gitu. sih, draft dari SMA. Kira-kira lagu yang mana nih? Atau teman-teman mau nebak kira-kira lagu mana yang draftnya dari SMA? Nanti langsung buka Spotify ya, buka Spotify Danya Nisa gitu, ntar dari 5 lagu itu tebak aja gitu. Tapi yang mana sih? Lagu yang mana yang kamu tuh bener-bener ngena gitu? Oh kalau yang ngena, waduh, ngena semua sih. Ngena semua ya? Ngena semua. Punya ini background ceritanya masing-masing yang spesial kayaknya. Cuman ada satu lagu yang mungkin pada akhirnya di lagu itu setelah aku rewrite dan aku rapiin liriknya. Terus aku generalisasikan. Itulah pokoknya ya. Aduh, kumat nih belibetnya. Nah, itu tuh aku ngerasa kayak ya udah deh, ini aku generalin aja si liriknya, jadi kayak seolah-olah kehilangan cinta, kayak kehilangan pasangan gitu. Tapi sebenarnya lagu ini aku tulis pada saat itu buat eyang kakung aku yang nggak ada di tahun 2021. Judulnya Hilang. Cara kamu untuk menyampaikan kesedihan kamu. Jadi sebenarnya lagu itu tuh aku bikin sebagai merayakan rasa kehilangan yang sebenarnya aku ngerasa kayak, gini ya kehilangannya. Karena ini kehilangannya bukan yang sampai yang sedih, aku kehilangan ini, enggak ya. Tapi lebih kehilangan sosok yang sangat punya peran yang besar di keluarga besar aku. Jadi yang kakung ini yang dari papanya papa aku. Dan kebetulan beliau ini memang punya peran yang besar lah di keluarga besar gitu. Jadi begitu beliau nggak ada itu kayak kondisi rumah tuh kayak seolah-olah tiangnya tuh hilang gitu loh. Jadi kayak stabilnya keluarga gede itu kerasa banget goyangnya gitu. Jadi feel the same thing juga ya. Akhirnya setelah aku nulis lagu ini, aku ngerasa kayak kayaknya ini terlalu niche banget kalau misalkan aku aku kerucutkan cuman kehilangan itu gitu. Akhirnya di akhirnya itu liriknya ada kata-katanya gini, tak mudah untuk melepaskan dirimu, namun ku tahu kau harus bahagia. Nah, itu kan kalau misalkan orang denger kan kayak seolah-olah oh ya udah kalau emang putus kayak gitu-gitu kan ya, putus atau enggak kayak emang punya sahabat yang bestie banget, terus akhirnya
mau nggak mau kita ngelepas sahabat kita dengan merelakan dia mungkin mendapat pekerjaan baru yang lebih baik, misalnya di luar negeri kayak atau di mana, itu kan bisa relate ke berbagai hal kehilangan gitu loh. Jadi nggak cuman kehilangan keluarga, kehilangan sahabat, kehilangan pasangan pun juga bisa gitu. Kehilangan apapun lah Berarti intinya. kehilangan apapun gitu ya, rasa kehilangan. Terus kira-kira yang SMA tadi lagu yang mana sih? Aku masih penasaran kayaknya. Kalau SMA itu sebenarnya lagu yang draft yang SMA itu aku rilis sama band aku sebelum aku pada akhirnya memutuskan untuk bikin project solo. Jadi fun fact, teman-teman tim produksi aku yang sampai sekarang stay di balik Danya Nisa ini adalah teman-teman band aku dulu di tahun 2018 ini. Jadi aku ketemu sama mereka, terus kebetulan aku adalah pendatang baru juga di band itu. Jadi kayak sebenarnya mereka udah punya vokalis, tapi vokalisnya hangout gitu, terus kayak cabut lah intinya karena dia lagi pengen fokus ke ini ya pendidikannya dan pekerjaannya pada saat itu. Akhirnya join lah aku, terus aku ngelihat teman-teman ini udah bukan pemain udah bukan anak band yang fokus buat festival band aja. Karena kan kalau misalkan masih muda kan ini ya kayak lagi heboh-hebohnya pengen festival band, lomba band gitu kan. Ngejar piala lah jatuhnya, ngejar piala, ngejar piagam gitu. Terus aku tanya, ini kira-kira mau dikemanain nih visi misinya band ini gitu. Terus mereka pingin ini aja ngisi di pensi-pensinya SMA sama pensi-pensinya kampus gitu. Awalnya seperti itu ya? Awalnya kayak gitu. Terus aku mikir kalau misalkan ngisi pensi-pensi gitu kan lumayan nih buat media kita sebagai band yang kalau misalkan kita punya lagu sendiri, kita masarinnya tuh ya dari anak-anak sekolah dan anak-anak kuliahan ini, mahasiswa-mahasiswi ini gitu loh. Akhirnya aku bilang lah, aku nih nulis, punya draft nih, aku punya draft dari SMA yang masih nganggur dan aku belum punya tim untuk bikin, tapi aku juga nggak pede juga kalau misalkan lagu pertama yang kamu tawarin juga ke teman-teman. Bener, jadi aku ngerasa aku nggak pede juga kalau misalkan aku rilis sendiri gitu ya. Mau nggak kalau kita garap ini gitu. Terus waktu itu aku ngomongnya kan sama gitaris aku ya, yang sekarang akhirnya stay jadi produser aku juga, namanya Torik Ihza. Nah si Torik ini kayak boleh nggak apa-apa gitu. Akhirnya kita ngobrol bareng, brainstorm dan lain sebagainya, akhirnya rilis judulnya Katakan dan jadi single pertamanya band aku Project Larut Malam. Fokus bu yang SMA itu Katakan. Bener itu. Mau dong nyanyiin dikit aja rapnya. Aduh ini sedih banget lagi. Tak perlu dekati aku bila kau tak mau tahu perasaanku. Aku bukanlah tempat yang tercipta untuk manusia yang hanya bisa berkata manis lalu menghilang begitu saja. Gitu. Aduh enak banget lagi. Itu Katakan. Padahal anak sekolah Rap ya. Aduh enak banget sumpah. Itu boleh nembak nggak tentang apa? Patah hati. Patah hati, cuman ini Berarti SMA nggak sih? Tak perlu dekati aku bila kau tak mau tahu perasaanku. Nah itu apa tuh? Tak mau dekati aku bila kau tak mau tahu perasaan. Bertemu sebelah tangan. Patah Enggak hati sih. bertemu sebelah tangan. PHP. Oh PHP sama aja sih. PHP kan karena kayak kita udah deketin nih. Tapi ternyata emang nggak serius gitu. Pernah juga lagi kayaknya kan. Orang pernah nggak sih? Orang pasti pernah Kayaknya merasakan hampir rata-rata semua orang pernah. Fase-fase kayak gitu. Aku juga pernah. Jadi kalau misalnya denger lagu itu kayak seakan-akan kita nostalgia juga di SMA ya. Iya, karena kan zaman-zaman SMA pasti ada yang pernah di SMA. Iya, sering banget SMA. SMA Iya. sama ini biasanya kayak mahasiswa baru gitu. Kayak tahun 1, 2, 3 itu biasanya pasti kayak gitu. Pasti love bombing Love bombing tiba-tiba hilang. Mahasiswa Ghosting yang gitu. males Kayak banget. ngapain kamu deketin kalau tiba-tiba ghosting, nggak usah gitu. Oke, itu di lagu Katakan. Gitu. Itu Ternyata Katakan. semua itu kamu tulis sendiri. Ada nggak sih yang Memang aku tulis sendiri semua. ada yang favorit atau semua favorit? Bentar.